Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Humaira, NIM 218011052, kelas B21. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final atau UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan kembali makalah saya. Baik, di sini makalah saya berjudul memori. Adapun pengertian memori merupakan tempat untuk menerima, mengelola, serta menyimpan informasi di dalam otak yang apabila dibutuhkan, informasi tersebut dapat diingat kembali. Setiap manusia mempunyai memori, di mana masing-masing manusia mempunyai kekuatan memori yang berbeda-beda. Dalam banyak hal, aktivitas manusia akan sangat bergantung pada memori. Secara umum, memori dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga apabila informasi tersebut dibutuhkan, dapat digunakan atau diingat kembali. Selain itu, memori juga berarti yang pertama, alat di mana manusia menggambarkan pengalaman masa lalunya untuk menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Yang kedua, kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Adapun pengertian memori menurut para ahli, yaitu menurut Wardot dan Marquis, berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau learning, menyimpan, retention, dan menimbulkan kembali, remembering, hal-hal yang telah lampau. Dan sedangkan menurut Hernaki berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Saudi berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan untuk menyimpan informasi, memanggil kembali, memilih, serta menggunakan informasi tersebut. Menurut Bruno, 1987, memori atau ingatan ialah suatu proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Sedangkan menurut Charplin 2002, yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Adapun proses terbentuknya memori, proses pembuatan memori diawali dengan pemaparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia, atau dilihat, didengar, atau diraba. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tanggapan. Seperti kalian mendengar seseorang berbicara, kemudian kalian mengingatnya dalam 1 menit. Nah, 1 menit kemudian kalian mengeluarkannya dengan panca indera mulut kalian. Adapun fungsi memori. Fungsi memori yang pertama yaitu encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi default memori organisme. Yang kedua yaitu storage atau menyimpan. Setelah proses encoding atau data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Dan yang ketiga yaitu retrieval atau mengeluarkan kembali. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya dan menggunakannya kembali memori tersebut. Kemudian adapun jenis-jenis memori. Ada namanya memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera.
Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dan adapun disebut memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Dan yang terakhir yaitu memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Kemudian, adapun faktor kelupaan dalam memori. Kelupaan terjadi karena ingatan yang tersimpan tidak pernah atau jarang ditimbulkan kembali, sehingga perlahan ingatan itu memudar dan hilang. Konsep lupa memiliki 4 macam teori, yaitu decay teori menganggap bahwa memori akan semakin lama memudar, dan teori interferensi menitikberatkan pada interval, dan retrieval failure atau kegagalan mengingat memori disebabkan oleh intervensi. Teori motivated forgetting kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan sebab fisiologis adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Lupa bisa juga menjadi tanda fisiologis dari penuaan dikarenakan fungsi sistem saraf yang menurun pada usia tua dan tidak dapat meregenerasi diri kembali. Jadi bisa dikatakan lupa karena usia, karena kita juga tidak ingin mengingat suatu hal, ataupun mengingat karena teori retrieval. Baik, sekian dari saya. Thank you for attention. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.